bahwa karya-karyanya seputar film yang kontroversial G30S adalah karya besar beliau, sehingga sampai sekarang orang menganggap film paling seram itu ya 65 film tentang PKI. Nah, itu beliau yang make up artis semua pemain sehingga hampir sama dengan wujud aslinya. Dan sebagai pemain peran seni panggung beliau sangat mumpuni karena pengalaman panjang di bidang teater. Jadi kepulangan beliau hari ini adalah kehilangan besar dunia panggung, dunia aktor, dunia make up. Semoga habis ini ada pengganti-pengganti yang tidak kalah dengan Pak Barga. Mbak Tesi sebagai mahasiswa IKJ, teman sangat mengenal beliau juga. Kalau aku sih lebih banyak interaksinya nggak di kampus, di luar kampus ketika lagi main sama anaknya Pak Barka Danan. Menurut aku Mas Barka adalah sosok ayah yang baik, yang mengayomi siapa aja di diri, saya kayak gak milih-milih, semuanya di lebih pakai. Dan beliau bisa berteman dengan semua generasi. Dari angkatan 70-an, 80-an, kemudian generasi 2000-an juga bisa berteman. Makanya beliau tetap dipanggil Mas Barka. Betul. Jangan dipanggil Pak Barka. Mungkin ada kenangan atau ada momen cerita pada saat dipanggil Bapak, beliau protes atau seperti apa gitu, Mas Ulin? Menurut teman-teman begitu, dia paling nyaman dipanggil Mas Barka. Meskipun sangat jauh senior dibanding kita ya, tapi tetap minta dipanggil Mas. Jadi jiwa mudanya memang tidak pernah hilang meskipun sudah dimakan usia. Iya. Mas Ulin, tadi yang menarik adalah ternyata beliau ini adalah sosok di balik suksesnya film G30S PKI. Itu perannya sebagai makeup artist kah atau apa gitu, Mas? Iya. Iya. Sebagai makeup artist dan karya beliau di film G30S itu kemudian telah menginspirasi putranya Mas Danan menjadi bahan tesis S2 di Pasca Sarjana IKJ. Jadi sudah ada yang mengkaji secara ilmiah juga, dan beliau punya banyak anak didik yang di bidang make up, apalagi beliau masih ngajar di IKJ, dan pengalaman film itu memang kemudian ditularkan kepada generasi berikutnya. Makanya beliau sangat akrab sama generasi di bawahnya. Hampir tiap angkatan rasanya beliau berteman dan seperti teman lah, bukan sebagai guru atau senior gitu. Nyaman sekali sama Pak Barka itu. Anak didik yang di bidang make up, apalagi beliau masih ngajar di IKJ, dan pengalaman film itu memang kemudian ditularkan kepada generasi berikutnya. Makanya beliau sangat akrab sama generasi di bawahnya. Hampir tiap angkatan rasanya beliau berteman dan seperti teman lah, bukan sebagai guru atau senior gitu. Nyaman sekali sama Pak Barka itu. Mungkin ada pengalaman tersendiri Mas Ulin atau Kak Tresis terkait sosok beliau sendiri, atau mungkin lagi bercanda atau ternyata beliau ada orang yang sosok yang seperti apa gitu? Kalau aku sih lebih kayak guyon terus aja ya kalau lagi ketemu, jadi nggak ada sedih-sedihnya, nggak kelihatan sedih. Kalaupun lagi sedih kan kita nggak tahu, tapi selalu easy going dan bercanda terus. Mas Ulin sendiri mungkin ada nggak sih kenangan sama beliau? Saya ketemu beberapa kali kalau lagi nonton teater, nonton pementasan, dan memang pembawaannya kan nggak pernah ada yang serius. Makanya guyon terus. Salah satu yang kehilangan hari ini adalah ya Pak Barka sudah nggak lucu lagi. Karena memang sudah berpulang, jadi kelucuannya sudah berakhir. Itu yang menurut saya semedot ya, sangat memedot perasaan, karena pribadi yang lucu sudah nggak ada lagi. Mukanya kan sudah lucu. Iya. Oke, Mas, lain mungkin untuk doa beliau dan keluarga seperti apa? Doanya gimana sih, Mas? Ya, moga-moga Pak Barka diisi Tuhan Yang Maha Esa, di Swarga Loka, dan karya-karyanya abadi kita kenang, dan keluarga menjadi penerus cita-cita yang belum tuntas. Generasi-generasi yang mengenal Pak Barka meneladani kebaikan-kebaikan Pak Barka. Tadi aku lupa. Karena Pak Barka pernah curhat sakit nggak sih, kan tadi ngobrol sama Mas Danan bahwa 3 tahun terakhir memang sakit kanker seperti itu, Mas Ulin. Kalau ketemu sih nggak cerita, kita tahunya justru dari anak-anaknya. Jadi beliau memang nggak mengumbar duka.
beliau berbagi suka aja. Makanya dalam kondisi sakit tetap ngajak ketawa, tetap ngejoke gitu. Iya. Mungkin itu cara beliau untuk memberi pesan bahwa yang sedih ya kita sendiri lah yang harus menanggung, dan nggak perlu banyak orang bercerita. Tapi berbagi bahagia, kegembiraan itu yang wajib dilakukan.